Yerusalem. Bukan sorry, Bethlehem. כן, הוא מבית-ג'אלה Hari זה. Jumat. כן, אנגלית הוא מדבר. Tanggal 21 ya. Tanggal 21. לא, מחר בבוקר הוא לא צריך. אחרי צהריים שיבוא. או אני אגיד לו יבוא מתי, לא, אם את רוצה בבוקר שיבוא, אני אראה לו אותה. Ngomong apa iki wong? Milk grotto. Ada milk grotto. Ada Kentucky. Daging muntah ya? יש לזה Oman טלפון. Canal muntah Sausage. Daging muntah. Kentucky Fried Camel? Bethlehem adalah kota di Palestina tepi barat, terletak 7 km dari kota Yerusalem. Kota ini dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan beskami, harus berhenti di depan tembok tersebut dan melewati checkpoint. Bethlehem pada abad 14 sebelum Masehi dinamai Efrata. Ada dalam Kejadian bab 35 ayat 16 dan 19. Kota ini terletak di daerah perbukitan di Yudea. Daerah ini dinamai juga Bethlehem Efrata, ada di Mika bab 5 ayat 1. Bethlehem Yehuda ada di 1 Samuel bab 17 ayat 12 atau disebut juga kota Daud, ada di Lukas bab 2 ayat 4. Dalam kitab Ibrani atau Aram disebut Bethlehem. Bet artinya rumah atau rumah tangga dan lehem berarti roti atau mana. Umumnya disebut rumah roti. Dalam bahasa Arab artinya rumah daging. Bethlehem dalam kitab suci saya menemukan ini. Perjanjian lama kota Bethlehem disebut sebagai kota kelahiran Raja Daud, tempat dinobatkannya sebagai Raja Israel. Kitab Rut bab 1-4, Bethlehem adalah ladang-ladang tempat ia memetik gandum dan jalan yang ditempuhnya saat ia dan Naomi kembali ke kota. Dalam Kejadian bab 48 ayat 7, Bethlehem adalah tempat Rahel melahirkan Benyamin dan meninggal. Makam Rahel di sini terletak di jalan ke Efrata, di dekat pintu masuk. Merupakan tempat ziarah ketiga tersuci bagi umat dan agama Yahudi. Di Perjanjian Baru, Bethlehem disebut sebagai tempat kelahiran Yesus. Saat itu, Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem dari kota Nazaret. Mereka datang ke Bethlehem untuk daftar sensus nasional oleh perintah Kaisar Agustus. Lukas bab 2 ayat 1-7. Berasal dari keluarga Daud dan Bethlehem adalah kota Daud, tempat kelahiran Daud, raja kedua Israel. Kota ini tempat ia diurapi menjadi raja oleh Samuel. Ada di 1 Samuel bab 16 ayat 4-13. Sedangkan Nazaret adalah tempat Yesus dibesarkan. Beberapa tempat menarik di Bethlehem adalah yang pertama gereja Nativity. Gereja ini sekompleks dengan gereja Saint Catherine di samping Basilika Kelahiran Yesus dan ada kapel Santa Helena. Basilika Kelahiran Yesus dibangun di abad ketiga oleh Ratu Helena. Ketika itu basilika ini diberi nama Gereja Theotokos atau Maria Bunda Allah. Dan kemudian orang-orang menyebutnya Basilika Kelahiran atau Nativity, yang berdiri di atas gua atau grotto Holy Crypt. Menurut tradisi Kristen tempat Yesus Kristus dilahirkan, yang juga merupakan gereja Kristen tertua di dunia. Wow! Dekat juga dengan gua Hieronymus, seorang bapak gereja yang menghabiskan 30 tahun menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Latin atau Vulgata. Vulgata menjadi Alkitab definitif dan resmi dari Gereja Katolik Roma. Ada juga Milk Grotto atau Gua Susu, Gereja Padang Gembala atau Shepherd Fields, tempat di mana para malaikat menampakkan diri pada para gembala dan memberi kabar gembira atas kelahiran Sang Penyelamat. Lukas bab 2 ayat 8-14. Malam hari kita bisa hangout di Manger Square, alun-alun kota di pusat Bethlehem di Palestina. Diambil dari palungan tempat Yesus lahir yang terdapat di Grotto of Nativity.
kasih sudah menyaksikan Bethlehem bagian pertama. Masih banyak hal lagi yang menarik. Oleh karena itu di bagian kedua kita akan melihat Nativity Church, Ortodoks Yunani, Apostolik Armenia, dan Katolik Roma. Sedangkan di bagian ketiga, video ke-23, aku akan sharing saat aku sendirian di Gua Kelahiran Yesus, Grotto Holy Crypt, dan juga Memorial Hall di Gereja Kelahiran Yesus dari Franciscan Foundation. Banyak sekali video dan foto-foto yang menarik. Sedangkan di bagian keempat kita akan ke Gua Susu atau Milk Grotto, dan di bagian 5 tentu saja kita akan ke Gereja Katerina, Kapel Santa Helena, dan Gua Santo Hieronymus Saint Jerome. Terus ikuti ya perjalanan napak tilas di tempat kelahiran Yesus. Jangan lupa like, share, and subscribe. Di Bethlehem, kota Daud, Yesus sang bintang timur yang gilang gemilang, sinari hati dengan rahmat dan sukacita. Mengutip Wahyu bab 22 ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin.